Luming berlari kencang ketika tiba-tiba dia merasa rambutnya berdiri tegak. Dia merasakan bahaya mendekat. Dia berbalik tiba-tiba dan mengarahkan jarinya ke belakang. Bas! Energi jari kekacauan kesengsaraan meledak dan mengenai sepotong baju besi. Dentang! Baju besi itu bergetar sedikit, tetapi tidak apa-apa. Tidak meninggalkan jejak apapun. Baju besi itu bergoyang 2 kali di udara dan menerkam langsung ke arah Luming dengan kecepatan yang mencengangkan. Wus! Wus! Luming berulang kali mengarahkan jari kekacauan kesengsaraan ke baju besi itu, tetapi tidak berguna. Baju besi itu hanya bergetar beberapa kali dan terus menerkam Luming. Luming melihat ada darah mengalir di baju besi itu. Darah itu meregang ke arahnya seperti tentakel. Luming mengaktifkan hukum kekacauan dan cahaya kekacauan untuk melawan. Namun, ketika tentakel itu menyentuh hukum kekacauan dan cahaya kekacauan, mereka mulai bergoyang keras dan terkoyak dalam satu tarikan napas. Sosok Luming mundur dengan cepat, rambutnya berdiri tegak. Baju zirah ini sangat mengerikan. Bahkan tidak bisa menghalangi cahaya kekacauan. Penindasan penjara. Jantung Luming berdebar kencang. Garis keturunan prasasti penekan penjara muncul di belakangnya, memancarkan cahaya terang yang menekan baju zirah itu. Ci. Ketika tentakel merah darah pada baju zirah itu menyentuh energi prasasti penekan penjara, mereka mengeluarkan suara mendesis, seperti es yang dilemparkan ke dalam api, mencair dengan cepat. Tentakel merah darah itu ditarik kembali, dan baju zirah itu menghilang dalam sekejap. Hampir saja, Luming menyingkirkan prasasti penekan penjara dan menghela napas panjang. Baju zirah itu sangat jahat. Tampaknya memiliki roh dan tidak bisa dihancurkan. Itu sangat menakutkan. Luming ada di sana. Tidak jauh dari sana, raungan keras datang dari pria paruh baya berjubah hitam dan yang lainnya, yang mengejar Luming. Jelas bahwa mereka telah menemukan penggunaan prasasti penekan penjara oleh Luming. Cahayanya terlalu kuat. Kau benar-benar tidak ingin menyerah. Mata Luming berkedip dan dia berlari ke satu arah. Tidak lama kemudian, Luming tiba di depan sebuah aula. Pintu aula dibiarkan sedikit terbuka. Luming menahan auranya semaksimal mungkin. Dia mendekati pintu dan melihat ke dalam. Di halaman, ada kerangka yang mengenakan baju besi. Sekarang, ada kerangka lain, tetapi baju besinya sudah tidak ada. Memang baju besi ini, gumam Luming. Kemudian, garis keturunan prasasti penekan penjara muncul dan melayang di atas kepalanya. Luming bergegas menuju kerangka itu. Tidak ada yang aneh. Luming datang ke sisi kerangka itu. Bas! Pada saat ini, pintu berkelebat dan baju zirah itu muncul. Baju zirah itu berputar dengan cara yang sangat mirip manusia, seolah-olah sangat gugup. Jangan mendekat. Kalau tidak, aku akan menghancurkan kerangka ini. Luming memadatkan tangan besar dengan kekuatan sucinya dan meraih kerangka itu. Seperti yang diharapkan, baju zirah itu berhenti dan tidak berani mendekat. Mata Luming berbinar. Tampaknya tebakannya benar. Baju zirah dan kerangka itu adalah satu. Atau lebih tepatnya, pemilik baju zirah itu adalah kerangka itu. Mungkin kerangka itu sangat kuat saat masih hidup, dan energi kuat dari kematiannya telah memelihara baju zirah itu, memungkinkannya untuk memperoleh kesadaran. Namun, baju zirah itu masih dibatasi oleh kerangka itu. Begitu kerangka itu hancur, baju zirah itu juga akan terpengaruh. Mundur, kata Luming dingin. Baju zirah itu berputar beberapa kali, tetapi pada akhirnya, baju zirah itu tetap mundur. Luming tersenyum, ikuti di belakangku. Jangan melakukan sesuatu yang gegabah. Aku dapat menghancurkan kerangka ini dengan satu pikiran. Setelah mengatakan itu, Luming meninggalkan halaman dan menuju ke satu arah. Baju zirah itu hanya bisa mengikuti di belakang Luming dengan patuh. Ayo, Luming mencibir. Prasasti penekan penjara itu mengembang dengan cepat dan memancarkan cahaya terang yang bisa dilihat dari jauh. Kemudian, dia menyingkirkan prasasti penekan penjara itu dan menyembunyikan baju zirah itu di sebuah bangunan, menunggu dengan tenang. Mereka tidak perlu menunggu lama sebelum sebuah sosok melintas di depan mereka. Itu adalah seorang pria paruh baya berjubah hitam, yang memimpin sekelompok orang dengan kecepatan ekstrim. Namun, dia tidak melihat dua penguasa bela diri lainnya. Luming tersenyum dan melihat ke belakangnya. Dua siluet mendekat dengan kecepatan tinggi dari belakang.
Mereka adalah dua penguasa bela diri yang mengejarnya. Jelas, pihak lain takut Lu Ming akan melarikan diri dan menyerangnya dari kedua sisi. Dua Kaisar Void Bintang 1. Lu Ming menunjukkan senyum dingin dan berdiri di sana tanpa bergerak. Bas, bas. Dalam sekejap, pria parubaya berjubah hitam, bersama dengan 7 atau 8 calon kaisar dan 2 kaisar hampa, mengepung Lu Ming. Sepertinya lelaki tua Raja Iblis Geng itu benar-benar menghabiskan banyak uang untuk membunuhku. Lu Ming tersenyum tipis. Lu Ming, meskipun kau seorang jenius, sangat disayangkan kau tidak tahu bagaimana bersikap. Kau bahkan berani menyinggung Raja Iblis Biru. Hanya kematian yang menantimu. Pria parubaya berjubah hitam itu berkata dengan dingin. Lu Ming benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Ngomong-ngomong, dari awal hingga akhir, dia tidak pernah mengambil inisiatif untuk memprovokasi Raja Iblis Biru. Pihak lainlah yang telah menargetkannya. Pertama, dia tidak diizinkan untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Pada akhirnya, Lu Ming mengalahkan iblis kuno dan menamparkan wajahnya. Apakah dia tidak memintanya? Orang seperti itu hanya bisa digambarkan sebagai orang yang berpikiran sempit. Jika kamu ingin membunuhku, berhati-hatilah agar tidak kehilangan nyawamu di sini. Lu Ming mencibir. Boom! NOVELB-1N. Lu Ming bergerak dan melemparkan kehancuran. Jari kesengsaraan kekacauan primal menunjuk ke arah pria berjubah hitam. Kau melebih-lebihkan dirimu sendiri. Pria parubaya berjubah hitam itu juga bergerak. Telapak tangannya seperti bilah saat dia menebas. Cahaya bilah iblis menebas ke arah Lu Ming. Boom! Kehancuran. Jari kesengsaraan kekacauan hancur setelah hanya beberapa serangan. Lu Ming mundur dengan tergesa-gesa. Tetapi pada saat ini, baju besi itu keluar dari sebuah bangunan dan menjerat seorang calon kaisar. Calon kaisar itu menjerit melengking dan tubuhnya dengan cepat layu. Bunuh Lu Ming dulu. Pria parubaya berjubah hitam itu meraung dan menyerang Lu Ming. Bas! Lu Ming berlari ke aula di samping. Pria kekar parubaya berjubah hitam dan 2 penguasa bela diri lainnya bergegas ke aula dan mengejar Lu Ming. Tentu saja, itu termasuk calon kaisar. Istana itu sangat besar, tetapi kosong. Tidak ada satupun makhluk hidup di dalamnya. Lu Ming bergegas ke aula dan menuju jauh ke dalam aula. Ah! Di belakang mereka, teriakan melengking lainnya terdengar. Baju zirah itu menelan satu calon kaisar dan kemudian menjerat yang lain. Selain itu, saat baju zirah itu melahap calon kaisar, tampaknya baju zirah itu menjadi semakin kuat. Pada awalnya, butuh beberapa napas untuk melahap calon kaisar, tetapi sekarang, hanya butuh 1 napas. Sialan, pria parubaya berjubah hitam itu meraung. Jika ini terus berlanjut, calon kaisar akan dilahap. Kalian berdua, teruslah mengejar. Aku akan menghalangi baju zirah itu. Pria parubaya berjubah hitam itu meraung dan berbalik untuk menyerang baju zirah itu. Pada saat dia tiba, calon kaisar lainnya telah ditelan oleh baju zirah itu. Hanya dalam waktu singkat, 3 calon kaisar telah dilahap oleh baju zirah itu. Pria parubaya berjubah hitam itu sangat marah. Dia menyerang dengan sekuat tenaga. Namun, baju zirah itu sama sekali tidak melawannya. Baju zirah itu berkedip beberapa kali dan menghilang. Wajah kelima calon kaisar yang tersisa pucat dan tak berdarah. Selanjutnya, ikuti aku dari dekat, kata pria berjubah hitam itu. Pria parubaya berjubah hitam memimpin 5 calon kaisar yang tersisa untuk mengejar Lu Ming. Pada saat ini, Lu Ming dan 2 raja ilusi telah bergegas keluar dari aula dan berlari jauh. Lu Ming, mati. Kami akan memberimu kematian cepat. Kamu telah menyinggung Raja Iblis Biru. Nasibmu sudah ditentukan. Kedua raja kekosongan terus berteriak dingin, memprovokasi Lu Ming. Lu Ming tidak bisa diganggu dengannya. Dia berkeliaran di jalan-jalan yang berliku. Setelah berlari beberapa saat, Lu Ming tiba-tiba berhenti dan mencibir, kamu ingin membunuhku? Ayo, 11. Bang, bang. Lu Ming maju beberapa langkah dan menyerang ke arah 2 raja kekosongan. Kedua raja ilusi itu tercengang. Mereka tidak mengerti mengapa Lu Ming tiba-tiba berhenti berlari. Namun, berhentinya Lu Ming adalah yang mereka inginkan. Bunuh. 11. Kedua raja kekosongan menyerang Lu Ming. Namun, pada saat ini, baju besi itu melesat keluar dari sebuah bangunan di samping dan menerkam salah satu kaisar kehampaan.
Sang Raja Kehampaan terkejut dan dengan cepat mengubah arah serangannya, membombardir baju besi itu. Namun, baju besi itu kokoh dan abadi. Baju besi itu hanya bergetar sedikit sebelum terus menyerang Kaisar Kehampaan. Tentakel muncul dari baju besi itu dan melilit pihak lain. Jari kekacauan. Lu Ming, di sisi lain, melemparkan jari kekacauan kesengsaraan dengan sekuat tenaga dan menyerang Kaisar Kehampaan lainnya. Mengingat kekuatan tempur Lu Ming saat ini, Dewa Ilusi itu tidak berani ceroboh. Dia juga melepaskan kekuatan penuhnya dan menyerang Lu Ming. Bang! Bang! Lu Ming dan Sang Raja Ilusi bertukar dua pukulan. Meskipun dia dalam posisi yang kurang menguntungkan, dia diblokir oleh Sang Raja Ilusi. Lu Ming pernah bertarung melawan Kaisar Ilusi keluarga He. Namun, Kaisar Ilusi keluarga He baru saja menerobos ke alam Kaisar Ilusi Bintang 1 belum lama ini. Kekuatan tempurnya tidak sekuat orang di depannya, tetapi tidak terlalu jauh. Meskipun Lu Ming bukan tandingannya, dia adalah ancaman bagi pihak lain. Punggung Lu Ming bersinar dan garis keturunan ketiga muncul. Lu Ming telah meminjam sebagian dari kekuatan garis keturunan ketiga. Namun, Lu Ming sangat berhati-hati. Dia tidak berani meminjam terlalu banyak dan hanya meminjam bagian yang bisa dia kendalikan. Meski begitu, kemampuan Lu Ming telah meningkat pesat. Dan EBCP, Wash. Lu Ming terus menggunakan jari kekacauan kesengsaraan. Setelah meminjam kekuatan garis keturunan ketiganya, kekuatan Lu Ming meningkat pesat. Dia akhirnya bisa melawan lawannya secara langsung dan tidak dirugikan. Lu Ming menahan salah satu dari mereka, sementara Kaisar Void lainnya dalam bahaya. Kekuatan baju Zira itu memang meningkat pesat setelah melahap beberapa ahli calon kaisar. Baju Zira itu sudah sangat menakutkan. Bahkan tidak bisa menghalangi cahaya kekacauan Lu Ming. Dan sekarang, kekuatan baju Zira itu telah meningkat pesat. Selain ancaman Lu Ming, baju Zira itu meledak dengan kekuatan yang mengerikan. Serangan calon kaisar terus mengenai baju Zira itu, tetapi tidak ada gunanya. Baju Zira itu semakin dekat, dan tentakel merah darah itu terulur dan menghancurkan pertahanan lawan. Tentakel merah darah melilit Kaisar Void dan mulai melahapnya. Enyahlah! Kaisar Void meraung ketakutan dan berjuang dengan sekuat tenaga, tetapi tidak ada gunanya. Baju Zira itu melilitnya semakin erat, seperti gurita. Itu melilitnya dengan erat dan mulai melahapnya. Ark, selamatkan aku, cepat selamatkan aku. 11. Void Tirk menjerit dan memutar tubuhnya dengan panik. Namun, semuanya sia-sia. Dia merasa bahwa semua yang ada di tubuhnya telah dilahap oleh baju besi itu. Tubuhnya dengan cepat menyusut. Tirk ilusi lainnya terkejut dan ingin menyelamatkannya, tetapi dia ditahan oleh Lu Ming. Pada saat ini, pria parubaya berjubah hitam akhirnya tiba dengan anak buahnya. Namun, pada saat dia tiba, Kaisar Void, yang telah terikat oleh baju besi itu, sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Tubuhnya telah benar-benar menyusut dan berubah menjadi kerangka. Esensi, Ki, dan rohnya telah menghilang tanpa jejak, NOVELB1N. Pada baju besi itu, lapisan cahaya merah terang menyebar, seolah-olah ada darah yang mengalir di atasnya. Bas! Baju besi itu bergerak dan menerkam langsung ke Dewa Ilusi yang sedang melawan Lu Ming. Enyahlah! Kaisar Void melancarkan serangan dalam upaya untuk menerobos baju Zira dan melarikan diri. Namun, Lu Ming tidak akan memberinya kesempatan untuk melakukannya. Dia mengarahkan jarinya ke dada pria itu, menyebabkan dia memuntahkan seteguk darah dan terluka parah. Baju Zira itu melilitnya dan tentakelnya melilitnya, mulai melahapnya. Tolong! Kaisar Void berteriak ngeri. Wajah pria parubaya berjubah hitam itu menjadi pucat karena ketakutan. Jika bahkan Kaisar Void Bintang 1 tidak dapat melakukan perlawanan apapun, maka dia, Kaisar Void Bintang 2, mungkin tidak akan mampu melakukannya. Ayo pergi! Pria parubaya berjubah hitam itu berbalik dan pergi tanpa ragu-ragu. Kota kuno ini terlalu aneh. Jika dia tinggal lebih lama, dia mungkin akan kehilangan nyawanya. Kelima calon kaisar mengikuti pria parubaya berjubah hitam itu dan bergegas menuju gerbang kota. Mereka tidak ingin tinggal di kota kuno ini sedetik pun. Kaisar Void, yang terjerat oleh baju besi, mengeluarkan raungan putus asa. Tidak lama kemudian, dia benar-benar dilahap oleh baju besi itu dan berubah menjadi kerangka. Setelah melahap dua Raja Void berturut-turut,
baju besi itu memancarkan cahaya merah darah yang menusuk. Itu sangat menakutkan. Baju besi itu tampaknya menatap Lu Ming dan berkeliaran di sekitarnya. Lu Ming tidak berani ceroboh. Prasasti penekan penjara itu tergantung di udara. Pada saat yang sama, dia meraih kerangka itu dan menatap baju besi itu. Baju besi itu terbang beberapa putaran. Tampaknya takut Lu Ming akan menghancurkan tulang-tulangnya. Selain itu, dia juga sangat takut pada prasasti penekan penjara itu. Pada akhirnya, dia mundur agak jauh dari Lu Ming. Kejar! Lu Ming bergumam dan mengejar pria parubaya berjubah hitam dan yang lainnya, baju besi itu mengikutinya dari belakang. Namun, ketika Lu Ming bergegas ke gerbang kota kuno, dia menyadari bahwa pria parubaya berjubah hitam dan yang lainnya telah bergegas keluar kota dan masuk ke pasukan roh iblis. Mereka mencoba untuk keluar dari pengepungan. Bas! Lu Ming juga telah bergegas keluar kota, tetapi baju besi itu tetap berada di kota. Tampaknya baju besi itu tidak dapat meninggalkan kota. Tidak peduli seberapa besar ancaman Lu Ming, baju besi itu tidak berguna. Lu Ming menghela napas dalam penyesalan dan hanya bisa mundur kembali ke kota. Tidak lama kemudian, pria parubaya berjubah hitam itu berhasil keluar dari pengepungan roh iblis. Namun, dia tidak pergi jauh. Sebaliknya, dia berdiri berjaga. Ekspresinya sangat tidak sedap dipandang. Kali ini, mereka benar-benar menderita kerugian besar. Setelah memasuki kota kuno, tidak hanya 4 calon kaisar yang tewas, tetapi 2 kaisar hampa juga tewas di dalam. Seorang calon kaisar tidak dapat dibandingkan dengan seorang calon kaisar. Seorang calon kaisar sudah menjadi kaisar bela diri. Mungkin hanya 1 dari 100 calon kaisar yang bisa menerobos ke ranah kaisar bela diri. Kirim pesan ke Raja Iblis Biru. Kami akan menunggu di sini. Sepertinya baju zirahnya tidak akan keluar. Pria parubaya berjubah hitam itu berkata dengan dingin. Tanpa baju zirah itu, Lu Ming tidak menganggapnya serius. Lu Ming mengamati kota itu sebentar dan menyadari bahwa pria parubaya berjubah hitam itu sedang berjaga di luar kota. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Pria kekar parubaya berjubah hitam itu adalah Kaisar Void Bintang 2. Bahkan jika dia meminjam kekuatan garis keturunan ketiga, dia tidak akan bisa keluar. Mari kita lihat kota kuno ini dan lihat apakah ada kekuatan lain yang bisa kita pinjam. Atau mungkin, ada gerbang kota lain yang bisa kita gunakan untuk keluar. Lu Ming merenung, lalu berbalik dan menuju ke kota kuno. Kota kuno ini terlalu besar, luas, dan tak terbatas. Dengan zona larangan terbang, terbang tidak diperbolehkan, jadi akan butuh banyak waktu untuk berlari. Lu Ming menjelajahi lebih dari 10 bangunan di kota itu tetapi dia tidak menemukan apapun. Tidak ada yang aneh tentang itu. Kota kuno ini tampaknya tidak memiliki apapun selain baju besi dan kerangka di tangan Lu Ming. Lu Ming kecewa, dia tiba di sisi kiri dan kanan kota kuno tetapi dia tidak dapat melihat gerbang kota. Hanya ada tembok kota yang tinggi dan megah. Tampaknya ada kekuatan di tembok kota yang mencegahnya untuk naik. Dengan kata lain, mustahil untuk keluar dari tembok kota. Kota kuno ini tidak mungkin hanya memiliki 1 gerbang kota, kan? Lu Ming terdiam. Sebagian besar kota besar tidak hanya memiliki 1 gerbang. Bahkan jika jumlahnya lebih sedikit, mereka akan memiliki setidaknya 2 kotak. Biasanya, ada 4, 8, atau bahkan lebih. Mungkin ada gerbang kota di kedalaman kota kuno, di arah gerbang kota. Lu Ming merenung. Dia berencana untuk memasuki kedalaman kota kuno dan melewatinya. Tepat saat Lu Ming hendak berangkat ke kedalaman kota kuno, beberapa sosok turun di luar kota kuno. Salah satu dari mereka memiliki 8 orang, 4 di antaranya adalah penguasa bela diri. Yang memimpin mereka adalah seorang lelaki tua, yang merupakan Raja Iblis Biru. Raja Iblis Biru memegang kekuasaan yang sangat besar di negara Iblis Abadi. Dia berasal dari generasi yang sama dengan Kaisar Abadi dan merupakan puncak Kaisar sejati. Dia sangat dihormati oleh Kaisar Abadi, dan banyak orang di negara Iblis Abadi akan memberinya muka. Mereka hanya membunuh Lu Ming, seorang junior. Selain itu, Raja Iblis Biru telah menjanjikan hadiah yang besar. Tentu saja, banyak orang mengikuti Raja Iblis Biru untuk membunuh Lu Ming. Apa yang terjadi? Raja Iblis Biru datang dan menyapukan tatapan dinginnya ke arah pria parubaya berjubah hitam. Seperti ini,
Pria parubaya berjubah hitam itu gemetar saat dia menjelaskan situasi di kota kuno. Sebuah baju besi, kilatan melintas di mata Raja Iblis Biru, diikuti oleh niat membunuh yang dingin. Mereka telah kehilangan begitu banyak ahli karena Lu Ming. Lu Ming pantas mati. Mereka yang berada di atas pangkat tertinggi bela diri, ikuti aku. Kalian semua, tetaplah di luar. Raja Iblis Biru Langit memberi instruksi sebelum terbang ke kota kuno. Raja Iblis Biru Langit adalah seorang ahli di puncak alam kaisar sejati. Dia terlalu kuat. Di tangan Raja Iblis Biru Langit, roh-roh iblis itu seperti semut. Dengan satu serangan telapak tangan, sejumlah besar roh iblis dihancurkan. Mereka dengan mudah menerobos pasukan roh iblis dan masuk ke kota kuno. Berpencar menjadi dua kelompok dan cari Lu Ming. Begitu kalian menemukannya, segera kirimkan beritanya, kata Raja Iblis Biru Langit. Orang-orang yang datang bersama Raja Iblis Biru Langit kali ini bukan masalah kecil. Total ada 3 orang, salah satunya adalah Kaisar Sejati, dan 2 lainnya adalah Kaisar Void. Namun, mereka semua adalah Kaisar Void bintang 5 ke atas. Kekuatan mereka jauh lebih kuat daripada pria parubaya berjubah hitam. Pria parubaya berjubah hitam mengikuti Kaisar Sejati ke kanan. 2 Raja Void yang kuat pergi ke kiri, sementara Raja Iblis Biru pergi ke tengah, mencari Lu Ming inci demi inci. Pada saat ini, Lu Ming telah melewati pusat kota kuno dan menuju lebih dalam ke kota. Berbeda dengan arah gerbang kota, sisi ini memang kedalaman kota kuno. Ketika Lu Ming tiba di kedalaman kota kuno, dia merasa sedikit merinding. Dia terus merasakan bahaya. Bangunan-bangunan di sini lebih megah. Mereka tampak seperti kastil kecil. Lu Ming menilai sekelilingnya. Bangunan-bangunan di sini memang lebih megah. Mereka gelap gulita dan dipenuhi aura waktu. Lu Ming bergerak maju dengan hati-hati. Baju zirah itu mengikutinya dari dekat. Bu! Tiba-tiba, sebuah bangunan di depan mereka mulai berguncang. Lu Ming terkejut dan berhenti. Bu! Kemudian, bangunan itu mulai berguncang lagi, seolah-olah seekor binatang raksasa sedang menyerang kastil. Setelah beberapa getaran, suara itu menghilang lagi. Lu Ming mengerutkan kening. Dia mengaktifkan teknik napas ilahi dan menahan auranya hingga ekstrim. Kemudian, dia terus bergerak maju. Raungan. Ketika Lu Ming melewati gedung itu, terdengar suara gemuruh keras dari gedung itu. Kemudian, suara rantai besi yang beradu bisa terdengar. Saat berikutnya, Lu Ming melihat cakar menjulur keluar dari gedung. Cakar ini seperti cakar binatang buas. Cakar itu ditutupi sisik hitam, dan ada rantai hitam melilit cakar itu. Cakar itu sebesar rumah dan mencengkeram Lu Ming, memancarkan aura yang menakutkan. Lu Ming terkejut dan dia mundur dengan cepat. Namun, cakar itu tiba-tiba melebar dan menjadi lebih panjang dan lebih besar dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Cakar itu mencengkeram Lu Ming dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Melihat Lu Ming akan ditangkap, Lu Ming mengendalikan prasasti penekan penjara. Prasasti penekan penjara bersinar dan melesat ke arah cakar itu. Ci. Cakar itu tertutup oleh cahaya prasasti penjaga penjara, mengeluarkan suara mendesis dan asap hitam. Raungan. Raungan keras lainnya datang dari gedung itu saat cakar itu ditarik kembali. Lu Ming terus mundur. Setelah dia mundur sejauh tertentu, dia menghela napas panjang lega. Lu Ming terkejut menemukan bahwa ada makhluk hidup di gedung itu. Kelihatannya gedung itu terkunci. Kota kuno ini tampaknya telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Mengapa masih ada makhluk hidup di sini? Mungkinkah makhluk di dalam bangunan itu dikurung oleh pemilik asli kota kuno itu? Namun, untuk dapat bertahan hidup begitu lama tanpa mati, itu pasti sangat kuat. Ayo ubah arah. Lu Ming meninggalkan tempat itu dan berjalan ke kanan sebentar sebelum dia terus bergerak maju. Di depan mereka, masih ada banyak bangunan besar. Lu Ming dengan hati-hati melewati beberapa bangunan tetapi dia tidak menemukan sesuatu yang tidak biasa. Tampaknya tidak setiap bangunan memiliki makhluk hidup. Bahkan jika ada, mungkin mereka telah mati setelah waktu yang lama. Tidak banyak yang bisa bertahan hidup. Namun, keberuntungan Lu Ming tidak bertahan lama. Raungan. Dengan raungan, sebuah cakar terentang dari sebuah bangunan. Cakar ini bahkan lebih besar dari yang sebelumnya. Cakar itu ditutupi dengan sisik hitam dan memiliki kuku yang panjang, seperti cakar iblis.
Lu Ming memblokir serangan itu dengan prasasti penekan penjara dan mundur dengan cepat. Untungnya, prasasti penjaga penjara memiliki efek penahan yang kuat pada cakar semacam ini. Begitu cakar itu bersentuhan dengan cahaya prasasti penjaga penjara, cakar itu dengan cepat mundur kembali ke dalam gedung. Lu Ming mundur agak jauh dan berkeliaran di sekitar area itu. Tampaknya semua bangunan di area ini memiliki makhluk-makhluk mengerikan itu. Dia tidak tahu mana yang memilikinya dan mana yang tidak. Bahkan dengan garis keturunan prasasti penekan penjara, tidak akan aman baginya untuk menerobos masuk. Lu Ming merenung. Pada saat ini, beberapa sosok bergegas ke arah Lu Ming dengan kecepatan tinggi. Ketika garis keturunan prasasti penekan penjara bersinar, dia ditemukan meskipun dia jauh. Raja Iblis Geng dan yang lainnya bergegas menuju Lu Ming dengan kecepatan tinggi, dengan dia menjadi yang tercepat. Meskipun dia adalah kaisar sejati puncak dan dilarang terbang di kota kuno, kecepatannya masih mengejutkan. Tepat ketika Lu Ming ragu-ragu apakah dia harus menyerbu masuk, dia tiba-tiba memiliki firasat buruk. Dia menoleh ke belakang dan melihat sosok yang melesat ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Dalam sekejap, sosok itu muncul tidak jauh dari Lu Ming. Raja Iblis Chang. Pupil mata Lu Ming mengecil dengan cepat. Lu Ming, mati. Raja Iblis Biru Langit melancarkan serangan ke arah Lu Ming. Blokir, teriak Lu Ming dan baju zirahnya menyerang Raja Iblis Biru Langit. Boom! Raja Iblis Biru Langit begitu kuat hingga dia membuat baju zirahnya melayang. Saat dia memanggil pasukan zirahnya untuk beraksi, Lu Ming sudah menyerbu ke kedalaman kota kuno. Di hadapan seorang ahli seperti Raja Iblis Biru, hanya kematian yang menanti mereka jika mereka bergegas keluar. Hanya dengan bergegas masuk mereka akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Bunuh! Raja Iblis Pucat itu berteriak saat dia mengejar Lu Ming, tetapi baju besi itu telah menyusulnya lagi. Baju besi itu tertutup karat, tetapi sekarang memancarkan cahaya merah darah yang tebal. Tentakel terentang dan melilit Raja Iblis Biru. Kotak! Raja Iblis Biru meninju keluar, dan kekuatan tinjunya yang mengerikan mengirim baju besi itu terbang jauh. Namun, bahan baju besi itu memang luar biasa dan tidak bisa dihancurkan. Itu tidak dihancurkan oleh Raja Iblis Biru. Setelah baju besi itu terlempar, ia terbang kembali ke arah Raja Iblis Pucat itu. Melihat Lu Ming menuju lebih dalam ke kota kuno, wajah Raja Iblis Biru dipenuhi dengan kemarahan. Pada saat yang sama, 4 orang lainnya juga telah tiba. Kalian kejar saja Lu Ming, kata Raja Iblis Pucat itu dengan dingin. Keempat orang lainnya mengangguk dan mengejar ke kedalaman kota kuno. Mata dingin Raja Iblis Biru itu menatap baju besi itu, dan lapisan api hitam menyebar dari tubuhnya. Ini adalah jenis api iblis. Itu sangat menakutkan dan memiliki suhu yang sangat tinggi. Dia menekan ke bawah dengan satu tangan, dan api iblis melonjak keluar, menyelimuti baju besi itu. Bagaimanapun, Raja Iblis Chang adalah ahli kaisar sejati puncak. Meskipun bahan baju besinya kokoh dan abadi, energi yang dikandungnya tidak tinggi. Bagaimana dia bisa menandingi Raja Iblis Chang? Setelah diselimuti oleh api iblis, baju besi itu mengeluarkan suara mendesis. Darah merah cerah dengan cepat dimurnikan oleh api iblis. Tidak lama kemudian, baju besi itu jatuh ke tanah dengan bunyi dentang, seolah-olah telah menjadi tumpukan besi tua. Di dalam baju besi itu, tidak hanya darah yang dimurnikan, tetapi semua yang lain juga dimurnikan, termasuk satu-satunya jejak-jejak itu. Itu menghilang tanpa jejak, berubah sepenuhnya menjadi tumpukan besi tua. Lu Ming, yang sedang berlari, terkejut. Kerangka di tangannya berubah menjadi abu dengan keras. Lu Ming tahu bahwa baju besi itu tidak akan mampu menghentikan Raja Iblis Azure. Dia berada di puncak alam kaisar sejati dan hanya selangkah lagi untuk menjadi kaisar agung. Kekuatan tempurnya terlalu kuat. Bas, dan EBCP, Wash. Di belakangnya, 4 sosok mengejar Lu Ming dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Mereka adalah 4 pembangkit tenaga kaisar bela diri. Salah satunya ditutupi oleh cahaya ilahi dunia. Dia jelas seorang kaisar sejati. Kaisar sejati ini adalah yang tercepat. Dia mengejar Lu Ming secepat kilat. Raungan. Pada saat ini, suara gemuruh keras datang dari sebuah bangunan besar. Sebuah cakar besar terjulur dari bangunan itu dan mencengkeram Lu Ming. Ayo kita lakukan semuanya. Lu Ming tidak berhenti dan terus menyerbu masuk.
Pada saat yang sama, dia mengendalikan garis keturunan prasasti penekan penjara dan membuatnya melayang di atas kepalanya. Garis keturunan prasasti penekan penjara bersinar terang. Begitu cakar besar itu mendekati prasasti penekan penjara, cakar itu dengan cepat ditarik kembali seolah-olah terbakar oleh api. Lu Ming berhasil menerobos melewati bangunan itu dan terus menjelajah lebih dalam. Hanya dalam beberapa tarikan napas, Kaisar Sejati berhasil menyusulnya. Kaisar Sejati tentu saja telah melihat cakar besar itu tadi. Pada saat ini, kekuatan dunia beredar melalui seluruh tubuhnya, dan dia dalam keadaan waspada penuh. Raungan. Benar saja, begitu Kaisar Sejati mendekat, cakar itu terentang dan berubah menjadi seukuran rumah. Apa-apaan ini? Mati! Kaisar Sejati berteriak dengan dingin. Kekuatan dunianya meledak dan berubah menjadi kapak perang yang menebas ke bawah. Boom! Kapak perang itu mengenai telapak tangan raksasa itu, tetapi telapak tangan itu hanya bergetar sedikit dan baik-baik saja. Hanya meninggalkan bekas yang dangkal pada sisik-sisiknya. Di sisi lain, tubuh Kaisar Sejati bergoyang dan dia mundur beberapa langkah. Raungan. Tampaknya ada iblis yang menakutkan di dalam gedung itu. Iblis itu meraung terus-menerus dan mencakar Kaisar Sejati lagi. Dia mengulurkan lengannya. Itu adalah lengan yang ditutupi sisik hitam dan dililit rantai hitam. Itu membuat suara berdenting saat mencengkeram Kaisar Sejati. Seolah-olah sebuah dunia melayang keluar dari tubuh Kaisar Sejati. Dalam sekejap, beberapa warna cahaya menyatu dan melepaskan serangan yang mengerikan. Ini adalah penggunaan gabungan dari beberapa hukum, dan kekuatannya sangat mengerikan. Dibandingkan dengan Lu Ming, yang hanya pada tahap awal penggabungan dua jenis hukum, itu berkali-kali lebih kuat. Di alam Kaisar Bela Diri, seseorang dapat mengolah banyak jenis hukum. Mereka bahkan dapat bergabung satu sama lain dan memiliki kekuatan yang sangat mengejutkan. Boom! Serangan Kaisar Sejati berbenturan dengan cakar raksasa. Klang-klang-klang, suara rantai logam yang beradu terdengar. Cakar raksasa terhalang, tetapi Kaisar Sejati juga terhalang. Dia tidak bisa menyerbu. Makhluk ini terkunci di dalam dan tidak bisa keluar. Aku akan menghentikannya. Kalian bergegas dan bunuh Lu Ming. Kaisar Sejati membuka mulutnya dan melancarkan serangan lain. Dia melawan tangan besar itu dan menjeratnya. Wajah tiga orang lainnya tampak muram. Mereka berkeliling area itu dan menyerbu ke arah Lu Ming. Lu Ming terus menjelajah lebih dalam. Dia melewati lebih dari 10 bangunan besar dan tidak ada yang aneh. Buk, buk, tepat saat Lu Ming terus berlari, ledakan keras datang dari sebuah bangunan di depannya. Sebuah tangan besar mencengkeram Lu Ming. Tangan besar ini tidak hanya ditutupi sisik tebal, tetapi juga membawa arus dingin yang mengerikan saat menyapu ke arah Lu Ming. Meskipun dia sangat jauh, Lu Ming merasa seolah-olah dia akan membeku. Lu Ming menggertakkan giginya dan terus membombardir prasasti penekan penjara dengan garis keturunannya. Untungnya, garis keturunan prasasti penekan penjara masih bisa menahan pihak lain. Tangan besar itu terulur ke belakang dan Lu Ming bergegas melewatinya. Di belakangnya, pria parubaya berjubah hitam dan dua lainnya memiliki ekspresi yang sangat serius. Mereka bukan Kaisar Sejati. Mereka tidak berani menyerang ke depan. Mereka berputar di sekitar gedung dan mengejar Lu Ming. Namun, mereka tidak seberuntung itu. Tidak lama setelah mereka berputar, sebuah cakar terulur dari gedung lain dan mencengkeram mereka. Tidak bagus, mundur. Salah satu dari mereka mengalami perubahan ekspresi yang sangat besar saat dia mundur dengan panik. Ekspresi dua lainnya juga berubah, dan mereka juga mundur. Tapi sudah terlambat. Pria parubaya berjubah hitam itu memiliki kultivasi terlemah. Dia hanya seorang Kaisar Void Bintang 2, dan dia langsung tertangkap. Semua, dia menjerit melengking dan mencoba melepaskan diri, tetapi tidak ada gunanya. Tangan besar itu mengepal, dan pelindung tulang pria parubaya berjubah hitam itu meledak dengan suara berderak, membuatnya memuntahkan seteguk besar darah. Dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan Novelbin. Matanya dipenuhi dengan keengganan dan ketakutan. Dia datang untuk membunuh Lu Ming demi hadiahnya. Hadiah yang murah hati itu bahkan dapat membantunya bertahan dari bencana besar berikutnya. Tapi sekarang, dia akan mati di sini. Setelah tangan besar itu meraih pria parubaya berjubah hitam itu, tangan itu terentang ke belakang.
Kemudian, bangunan itu dipenuhi dengan jeritan melengking dan suara mengunyah. Dua Void Tirk lainnya merasakan hawa dingin menjalar di tulang belakang mereka. Bahkan dengan basis kultivasi mereka, mereka berkeringat dingin. Jelas bahwa pria parubaya berjubah hitam itu telah dimakan oleh makhluk di dalam gedung. Mereka berdua tidak berani bergerak maju dan berhenti di sana. Enyahlah, kalian sekumpulan sampah. Pada saat ini, Raja Iblis Azure bergegas mendekat dan meninju cakar kaisar sejati itu. Api iblis yang mengerikan menyala dan cakar itu terlempar. Sisik-sisik pada cakar itu beterbangan dan jatuh. Kekuatan pertempuran kaisar sejati puncak tidak bisa diremehkan. Itu jauh lebih kuat dari kaisar sejati biasa. Tebas. Kemudian, tangan Raja Iblis yang pucat itu menebas seperti bilah pedang. Api iblis yang tak berujung berubah menjadi bilah pedang iblis dan memotong cakar itu. Kekuatan Raja Iblis Biru benar-benar mengerikan. Dia adalah puncak kaisar sejati. Meskipun makhluk hidup di gedung itu kuat, itu pasti telah ditekan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan tidak memiliki banyak kekuatan tempur yang tersisa. Puff! Pedang iblis Raja Iblis Biru menebas, dan lengan besar itu terpotong. Raungan. Di dalam gedung, makhluk hidup meraung. Rantai berdentang dan gedung bergemuruh seolah-olah binatang buas raksasa akan menyerbu, tetapi pada akhirnya, itu tidak terjadi. Raja Iblis Pucat itu berlari melewatinya, mengejar Lu Ming. Di depan, ekspresi Lu Ming muram. Makhluk hidup di gedung-gedung ini sama sekali tidak dapat menghentikan Raja Iblis Biru. Dia harus mempercepat. Lu Ming mengerahkan seluruh kekuatannya dan bergegas maju dengan kecepatan tinggi. Tidak lama kemudian, makhluk lain meraung dari gedung lain. Kali ini, itu adalah api besar yang dimuntahkan dari gedung itu. Lu Ming memblokirnya dengan garis keturunan prasasti penekan penjara dan bergegas melewatinya. Setelah itu, Lu Ming menemukan beberapa bangunan yang memiliki makhluk hidup, tetapi ia menggunakan prasasti penekan penjara untuk menerobosnya. Di belakangnya, Raja Iblis Chang mengejar Lu Ming dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Jika bukan karena makhluk yang menghalanginya di sepanjang jalan, ia pasti sudah mengejar Lu Ming sejak lama. Apa yang harus kita lakukan? Lu Ming dengan cepat memikirkan tindakan balasan dalam benaknya. Sekarang tubuh jasmani Kaisar Surgawi berada di luar kendalinya, dengan basis kultivasinya sendiri, menghadapi Raja Iblis Azure adalah jalan buntu. Namun, selain tubuh jasmani Kaisar Surgawi, ia tidak memiliki harta lain yang dapat menahan Raja Iblis Chang. Setelah itu, Lu Ming menyeberangi jarak yang jauh. Tidak ada bangunan di depannya, hanya beberapa batu rendah. Lu Ming tidak berhenti, ia hanya bisa terus bergegas maju. Sekarang, ia hanya bisa mencoba peruntungannya dan berharap ada sesuatu di depan yang dapat menghentikan Raja Iblis Azure. Bas! Lu Ming bagaikan bayangan yang berlalu cepat, kecepatannya mengejutkan saat ia melesat maju. Di belakangnya, Raja Iblis Biru terus melewati gedung-gedung dan segera tiba di daerah berbatu rendah. Namun, Lu Ming, yang berada di depan, tiba-tiba berhenti. Itu karena tidak ada jalan di depan. Ada sebuah danau yang menghalangi jalan mereka. Ini adalah danau lava. Danau itu sangat luas, benar-benar menghalangi jalan di depan, dan memancarkan suhu yang mengerikan. Ini jelas bukan lava biasa. Lu Ming merasakan bahaya. Haha, nak, kenapa kau tidak lari lagi? Raja Iblis Biru Langit menyusul dan berhenti tidak jauh dari situ. Dia menatap Lu Ming dengan tatapan menggoda. Orang tua, pikiranmu terlalu sempit. Kamu telah kehilangan mukamu sendiri, tetapi kamu ingin menyalahkanku. Saat Lu Ming berbicara, dia memikirkan tindakan balasan dalam benaknya. Bahkan jika dia berada dalam situasi putus asa, Lu Ming tidak akan menyerah. Bukan hal yang baik bagi orang muda untuk menjadi pusat perhatian. Raja Iblis Pucat itu berkata dengan dingin sambil berjalan menuju Lu Ming. Menurutnya, Lu Ming seharusnya tidak bergerak dan duduk diam. Bagaimana dia bisa mempermalukan dirinya sendiri di depan umum? Nak, kamu pasti memiliki banyak pertemuan yang tidak disengaja untuk mencapai tahap ini. Berikan padaku semua yang kamu miliki, termasuk beberapa kitab suci kuno, dan aku mungkin akan membiarkanmu hidup. Raja Iblis Biru Langit tertawa dingin. Lu Ming mengerutkan bibirnya. Akan aneh jika orang tua ini membiarkannya pergi. Bahkan jika dia memberinya segalanya, pihak lain akan tetap membunuhnya dan tidak mengampuni dia.
Apa yang bisa aku lakukan untuk membuatmu percaya padaku? Lu Ming berkata, dalam situasi saat ini, kau harus percaya meskipun kau tidak mau. Raja Iblis Biru berkata dengan dingin, bunuh ketiga orang itu dan aku akan memberikannya padamu. Aku akan memberimu semua kesempatan yang telah kuperoleh. Lu Ming melihat ke belakang Raja Iblis yang pucat pasi. Di belakangnya, 3 ahli lainnya telah mengikuti jalan Raja Iblis Biru ke tempat ini. Mendengar ini, mereka bertiga tidak bisa menahan diri untuk tidak berhenti, wajah mereka menjadi pucat. Raja Iblis Biru itu kejam dan tanpa ampun, dia mungkin benar-benar melakukannya. Bocah, kau tidak punya hak untuk tawar-menawar denganku sekarang. Jika kau tidak menyerahkannya, aku akan melumpuhkanmu sekarang dan kemudian perlahan menginterogasimu untuk melihat apakah kau akan menyerahkannya atau tidak. Niat membunuh yang dingin meledak dari tubuh Raja Iblis Biru saat api iblis yang mengerikan menyebar. Bas! Pada saat ini, Lu Ming bergerak. Dia melangkah maju dan tubuhnya melompat ke arah danau lava. Sekarang, dia hanya bisa mengandalkan danau lava untuk bertaruh. Kau ingin melarikan diri, mati! Raja Iblis pucat itu berteriak sambil menyerang dengan telapak tangannya. Api iblis memenuhi langit dan menyelimuti Lu Ming. Api iblis itu seperti sambaran petir, kecepatannya sangat mencengangkan dan dalam sekejap, ia pun terbungkus di dalam raungan. Lu Ming mengeluarkan raungan seperti binatang buas. Terlalu menyakitkan untuk diselimuti oleh api iblis. Lu Ming merasa tubuhnya akan terbakar. Lu Ming dengan gila-gilaan mengedarkan energi seinnya dan menutupi tubuhnya. Pada saat yang sama, ia mengendalikan hukum kekacauan dan cahaya kekacauan untuk menutupi permukaan tubuhnya dan menahan serangan api iblis. Namun, api iblis ini dilepaskan oleh Raja Iblis Azure. Puncak Kaisar sejati terlalu menakutkan. Semua pertahanan Lu Ming terbakar dalam sekejap. Plop, pada saat ini, Lu Ming jatuh ke danau lava dan menghilang. Begitu ia memasuki danau lava, Lu Ming mengumpulkan sisa kekuatannya dan dengan panik bergegas menuruni danau lava. Kau ingin pergi? Tidak mungkin. Ekspresi Raja Iblis Azure sangat dingin. Ia bergegas ke danau lava dan mengejar Lu Ming. Boom, boom. Raja Iblis Azure melambaikan telapak tangannya, mengaduk lava di sekitarnya. Beberapa api iblis yang mengerikan menerobos lava dan meledak ke arah Lu Ming. Lu Ming tidak bisa menghindar sama sekali dan terkena beberapa api iblis lagi. Suhu api iblis yang mengerikan membakar pertahanan Lu Ming, dan rasa sakit yang menusuk hati menyebar ke seluruh tubuhnya. Bahkan dengan tubuh roh Lu Ming saat ini, dia sama sekali tidak dapat menahannya. Dia tampaknya merasa bahwa tubuh fisiknya berubah menjadi abu sedikit demi sedikit. Namun, Lu Ming masih belum menyerah. Dia terus menyerang dengan gila-gilaan. Suhu di dasar danau lava sangat tinggi. Semakin dalam dia turun, semakin tinggi suhunya. Ada juga tekanan mengerikan yang menekan Lu Ming dari segala arah. Lu Ming sama sekali tidak dapat menahan pembakaran ganda dari api iblis Raja Iblis Azure dan magma. Tubuhnya perlahan terbakar menjadi abu. Lu Ming dapat merasakan bahwa daging dan darah di tubuhnya menghilang, dan bahkan pelindung tulangnya pun terekspos. Namun, Lu Ming terus turun dengan kecepatan yang mencengangkan karena Raja Iblis Azure masih mengejar. Boom! Chang Mo menyerang dengan telapak tangannya lagi. Namun, tekanan lava di sini sudah mengejutkan. Meskipun kekuatan telapak tangan Raja Iblis Chang telah menembus lava, sebagian kekuatan itu telah diimbangi dan hanya sebagian yang mendarat di Lu Ming. Pada saat ini, tangan dan kaki Lu Ming telah berubah menjadi abu dalam api iblis. Hanya tubuhnya yang masih berjuang untuk bertahan saat dia terus jatuh. Namun, Raja Iblis Azure tidak menyerah dalam pengejarannya. Mereka berdua terus jatuh. Sepanjang jalan, Raja Iblis Azure melancarkan beberapa serangan lagi, tetapi karena lava, sebagian besar kekuatannya terhalang. Pada saat ini, mereka telah menukik turun sejauh beberapa ribu meter. Pada titik ini, suhunya sudah sangat mengerikan. Bahkan Raja Iblis Biru pun merasakan bahaya. Seolah-olah ada sesuatu di bawah sana yang dapat mengancam keselamatannya. Anak ini pasti sudah mati. Raja Iblis Biru mendengus.